心情就像天气一样，有的时候下大雨，有的时候出太阳。今天你们的心情怎么样呢？我是 Paulina， 我的心情很好。我是 Betty， 我有好心情。I'm George and I feel happy。我们都有好心情，因为耶稣爱我们。充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，因为耶稣好爱你。让我们来祝福你，每一天主的爱陪着你。耶稣爱你，爱你，让他充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。主爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。我知道耶和华伟大，也知道我们的主超乎万神之上。原来我知道耶和华伟大，也知道我们的主超乎万神之上。耶和华，你的名存到永远，存到永远。耶和华，你可纪念的名存到万代，存到万代。原来我知道耶和华伟大，也知道我们的主超乎万神之上。
原来我知道耶和华伟大，也知道我们的主超乎万神之上。耶和华，你的名存到永远，存到永远。耶和华，你可纪念的名存到万代，存到万代。哦，耶和华，你的名存到永远，存到永远。耶和华，你可纪念的名存到万代，存到万代。我要一心称谢你，在主神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。因你是你的话显伟大，过于你所应许的和我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。我要一心称谢你，在主神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。伟大，过于你所应许的和我
你像爱你，守你诫命的人，守约时慈爱。Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《上帝慈爱》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih Allah. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Dan saat ini kami datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, agar semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《神爱世上的人》。Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, karena begitu besar Allah cinta dunia.
selamatkan dapat hidup kekal。各位亲爱的弟兄姐妹平安，我们还没有人去祷告之前，我们来读一段经文，在启示录第3章19节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca untuk perikop firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 19。我们一起来念：凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah。我们一起来同心祷告。天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你看顾保守带领我们，让我们今天早上，无论是在会场或是在家里面，我们能够来敬拜你。阿爸天父上帝，首先我们再次跪在你面前，以破碎的心，我们要承认，主，我们是个罪人。我们要承认，我们常常是一个犯罪的人，是一个微不足道的受造者，是一个不懂事的人。很多时候，在我们的生命当中，我们常常违背了上帝的命令。我们常常不听上帝的话，我们得罪了你，也是得罪了别人。天父上帝，我们承认很多时候，我们自以为聪明，我们忽略了你的大能，忽略了你的存在，自己去做喜欢做的事情，结果是一个罪人。天父上帝，在我们的人生里头，我们也要承认，因为我们的肉体很虚弱，很容易被引诱，而做了不该做的事情。天父上帝，我们实在很后悔，也感到很绝望。为什么我们已经相信你成为我们个人的救主？为什么我们已经承认我们是你的儿女？可是，在我们的生命当中，反而我们得罪了你。主啊，这个是不应该的。因此，今天早上我们再次恳求主，再一次给我们机会悔改。也求主在这借助你的宝血，借助你牺牲的爱，求主赦免我们一切的过犯。借助你的宝血，求主在这更新我们，塑造我们的生命，也教导我们怎么样在我们的生命当中能够彰显主的荣耀。哦，主啊，我们的生命其实完全不是属于的，求你来掌管，求你来掌权，让我们的生命完全服在你的命令之下。哦，天父上帝，谢谢你，相信你已经垂听我们认罪祷告，你会照你的旨意，照你的时间，不断的来提醒我们，来警告我们，使我们有一天完全回到你那里。哦，主啊，谢谢你，求主垂听我们的祷告，我们将一切的荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，
如同分赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰，使徒心经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒心经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来请经文。Mari kita beresponsorian. 为了人类，他愿牺牲。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。反倒希己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Demi manusia dia rela bertobat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. 荣耀颂。Saat ini kami persilakan anak sekolah minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab
Tuhan. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Ya, perkenalkan saya Dosma Manurung yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, mampukan kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong, setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Mari Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang menuntun kami sehingga kami mengerti dan kami melakukannya dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya sambil membuka Alkitabnya masing-masing. Dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Kita memulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari nats ini kita belajar dari satu tema, ialah pujian yang memberkati. Sebelumnya saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu sekalian, ya, pernah nggak kita dipuji? Boleh dijawab ya dalam hati masing-masing. Atau pernah nggak kita memuji orang? Bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan pujian dari orang yang kita kenal maupun orang yang belum terlalu kita kenal? Bagaimana respon kita? Setiap orang pasti mempunyai respon yang beda-beda, ya. Ada yang senang, ada yang biasa aja gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita sebagai orang Kristen harus memuji Tuhan? Ya, dari Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dari ayat ini sudah jelas dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memuji Tuhan gak lepas dari kehidupan orang Kristen. Tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang Kristen, ya. Makanya dalam ibadah selalu ada pujian yang mendapatkan durasi yang lumayan cukup panjang, ya, dalam ibadah. Makanya pujian itu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya.
Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa harus memuji Tuhan? Karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyhuran. Terdapat dari Ibrani 13 ayat 15. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam pujian itu mengandung 4 hal ya. Yang pertama, lirik, nada, musik, dan tarian. Ya, terlepas bagaimana kita memainkannya, yang perlu adalah bagaimana kita menceritakan pekerjaan Allah sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Setiap kita mempunyai gaya yang beda-beda untuk menyampaikan. Ya. Intinya supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita mau lihat dulu bagaimana latar belakangnya si Zakaria ya. Si Zakaria ini adalah penulis kitab Nabi, penulis kitab Nehemia. Zakaria adalah nabi ya. Zakaria adalah kepala keluarga Imam Ido dan berasal dari suku Lewi. Jadi pelayanan kenabian Zakaria dan Hagai itu terdapat di pembangunan bait suci. Nah, diselesaikan dan ditabiskan pada tahun 516 sebelum Masehi. Jadi semua nubuat Zakaria terjadi di Yerusalem untuk 5.000 orang Yahudi buangan yang kembali ke Yerusalem pada tahap pemulihan. Jadi menurut perjanjian baru pada akhirnya Zakaria dibunuh di tempat kudus, di Mesbah. Nah, kita mau lihat dulu bagaimana pujian Zakaria ini disampaikan. Ya, sebelum Zakaria bisu, ia tidak percaya kepada firman Tuhan. Makanya dia bisu. Dia tidak percaya firman Tuhan, firman Allah melalui malaikat Gabriel di ayat 19 sampai 22. Beberapa hari setelah anaknya lahir barulah dia bisa berbicara. Ketika dia sudah bisa berbicara, baru ia segera memuji Tuhan dengan kalimat yang indah melalui dorongan Roh Kudus. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 9 bulan dia tidak bisa berbicara. Karena apa dia tidak bisa berbicara? Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Ya, dia tidak percaya. Nah, di ayat ini dikatakan Zakaria bisu selama 9 bulan. Ya. Nah, kidung Zakaria terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang kedua, Yohanes membuka jalan pelayanan kepada Yesus. Nah, di ayat yang ke-68 sampai 69 dikatakan di sini Zakaria memuji Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memiliki iman yang selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hatinya bukan miliknya dia lagi, dia kasih hatinya sama Tuhan. Zakaria kasih hatinya sama Tuhan. Jadi hatinya bukan milik anaknya, tetapi miliknya Tuhan. Artinya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur tidak berfokus kepada anaknya lagi, tetapi kepada Tuhan. Bayangkan, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umur 90 tahun baru ia memiliki anak. Ada nggak yang lebih penting dari Tuhan? Coba, mari kita renungkan bersama-sama. Ada nggak yang lebih penting dari Tuhan? Apakah diri sendiri? Apakah keluarga lebih penting daripada Tuhan? Apakah materi? Nah, kita boleh jawab ya dalam hati kita masing-masing. Apa yang penting dalam hidup kita? Diri sendiri? Keluarga? Materi? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Zakaria merindukan rencana keselamatan yang lebih penting. Artinya bukan berarti dia mengabaikan anaknya. Ya, bukan berarti dia mengabaikan anaknya di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Zakaria merindukan rencana keselamatan yang lebih penting. Di ayat ke-71, Allah menyatakan belas kasih-Nya.
Allah menyatakan belas kasih-Nya terhadap penderitaan bangsa Israel. Jadi pada waktu itu Allah membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh pada waktu mereka di pembuangan. Dari ayat ini artinya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang percaya, tetapi untuk memastikan keadilan benar-benar dijalankan di bumi. Makanya Yesus turun ke bumi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus menjadi berkat bagi seluruh bumi, ya, berkat pengampunan, berkat materi, semua dibayarkan di kayu salib dengan kedatangannya Yesus, karena itu adalah bagian dari rencana Allah. Karena Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang percaya, tetapi untuk memastikan keadilan benar-benar terjadi. Demikian juga di ayat 72 sampai 73, Tuhan menggenapi janjinya. Kita sudah lihat di perjanjian baru, Tuhan menggenapi janjinya melalui memberikan anaknya, yaitu Yesus. Melalui pengorbanan Yesus, semua terbayarkan. Nah, di ayat ke-72 artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus menjadi sumber berkat bagi seluruh bumi, ya, baik itu berkat pengampunan, berkat materi. Kristus menjadi berkat. Jadi bagaimana caranya supaya kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan itu? Meminta kepada Tuhan. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, bagaimana caranya Tuhan kasih sama kita? Sama halnya dengan saya, ketika teman sekuliah saya tidak memiliki pulpen, saya tahu dia tidak memiliki pulpen, tapi dia tidak minta, ngapain saya kasih? Ya, sama juga dengan Tuhan. Ketika kita tidak minta kepada Tuhan, ngapain Tuhan kasih sama kita? Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-74 sampai 75, Tuhan ingin umatnya beribadah tanpa takut. Jadi, saudara, tujuan penebus adalah agar umat Tuhan dibebaskan dari musuh. Jadi, kenapa Tuhan mau menyingkirkan musuh dari umatnya? Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah tanpa takut. Makanya Tuhan menyingkirkan musuh bangsa Israel, supaya bangsa Israel lebih leluasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, kedatangan Kristus juga akan mengembalikan ibadah yang sejati. Sama seperti kedatangan gembala di tengah-tengah gereja, akan mengembalikan ibadah yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya sebagai rutinitas saja, tetapi adalah ibadah yang sejati. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menggenapi janjinya. Yang menjadi pertanyaannya kepada kita semuanya, apakah kita selalu berharap dan percaya kepadanya? Boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing, ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak, ya, seorang anak ini orangnya minderan. Dia tidak percaya diri untuk berenang. Padahal dia ingin sekali berenang. Meskipun sudah berada di kolam berenang, dia merasa takut kalau orang lain akan mengejeknya. Ia merasa takut kalau orang lain akan merendahkannya nantinya. Ya. Suatu hari dia melihat tidak ada orang di sekitar kolam berenang, sehingga dia tiba-tiba melompat dengan susah payah. Ia berenang dengan gaya yang gak karuan lagi. Nah, ternyata di situ ada seorang pelatih dan berkata kepada anak tersebut, ya, "Wah, kamu hebat ya, ayo teruskan,
kamu pasti bisa. Tenaga kamu sangat luar biasa, kata seorang pelatih ini kepada anak kecil tersebut. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengarkan pujian yang sederhana itu, anak tersebut menjadi semangat. Ya, besoknya dia ulangi lagi tanpa peduli apakah di sekitar kolam berenang itu ada orang atau tidak ada orang. Dia tidak peduli lagi. Ya. Dia berlatih terus-menerus. Suatu ketika dia memberanikan diri ikut lomba renang sekecamatan. Walau akhirnya ia mendapatkan juara 3. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si anak tadi ini jadi memiliki hobi berenang, sehingga ia mulai mengajak teman-temannya dan mulai mengajari teman-temannya yang tidak bisa berenang. Ia mengajari teman-teman seusianya berenang. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian yang tulus dari seorang pelatih tadi membawa perubahan positif terhadap anak kecil tadi. Sama juga dengan kita. Ketika kita memuji orang dengan tulus, dia akan mendapatkan hal yang positif. Tapi ketika kita menjatuhkan omongan dengan kasar kepada orang, itu kita akan memberikan hal negatif kepada pikirannya, hidupnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian besar kita sulit mengungkapkan pujian kepada orang lain. Ngapain aku memuji dia? Nanti dia GR lagi. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padahal sebetulnya pujian adalah salah satu resep yang manjur dalam bergaul, bahkan dalam berkomunikasi. Sebenarnya itu adalah resep yang manjur. Pujian akan membangkitkan semangat orang lain. Asalkan ada garis bawah ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Asalkan pujian kita jujur, benar, tulus, dan gak dibuat-buat. Maka pujian akan membuat kita dengan orang lain jadi akur, ya. Jadi pujian dapat memulihkan hubungan yang kaku. Jadi ada kuasa di dalam pujian itu, ya. Begitu juga dengan pujian kita kepada Allah. Pujian dan hormat berkenan dan itu akan menyentuh Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya kepada kita semua, kenapa orang percaya memuji Tuhan? Kenapa? Karena kita adalah alatnya Tuhan. Karena di Mazmur 150 ayat 6 berkata, dialah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kita masih dikasih nafas, berarti kita harus memuji Tuhan. Karena kita alatnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus tahu kodratnya kita, ya. Pujian kita kepada Allah akan berdampak dan membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Akan membawa dampak yang baik. Maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Bagaimana caranya supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Caranya memuji Tuhan, datang sama Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuji Tuhan ada damai. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memuji Tuhan? Kapan terakhir kita memuji Tuhan? Artinya secara berdua ya dengan Tuhan, bukan rame-rame begini. Kapan terakhir kita datang sama Tuhan? Kapan terakhir kita memuji Tuhan? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian kepadanya, kepada Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah alatnya. Seberapa hobi kita memuji Tuhan. Ketika kita sudah hobi memuji Tuhan, kita akan mulai mengajak dan mengajar orang. Sama seperti anak kecil tadi. Dia menjadi hobi berenang. Ketika dia menjadi hobi berenang, dia mulai mengajak dan mengajari teman-teman seusianya. Sama juga dengan kita, saudara. Ketika kita mulai hobi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita akan mulai mengajak dan mengajari, ya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita
untuk selalu memuji Tuhan. Zakaria dan Yohanes sudah menunjukkan kepada kita tentang iman. Mereka sudah menunjukkan kepada kita bagaimana iman mereka kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah telah memilih Zakaria sebagai ayah seorang nabi, pembukaan jalan bagi Mesias yang akan datang. Allah menggenapi janjinya kalau Mesias datang dari keturunan Daud, yaitu pengharapan Zakaria, dan istri menjadi pengharapan bagi kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita selalu berharap dan percaya kepadanya? Kita tahu ya, Ishak berdoa supaya diberi keturunan. Selama 20 tahun dia meminta, berdoa kepada Tuhan supaya diberikan keturunan, dan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu memuji Tuhan, karena kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, saudara. Jadi inilah nyanyian Zakaria menyambut kelahiran sang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Zakaria senang karena menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Dari Yesaya 43 ayat 21. Tuhan sangat menikmati pujian yang dinaikkan umatnya. Walaupun kita berada di situasi yang sulit, tetaplah memuji Tuhan. Memang, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan ada masalah, kita disuruh memuji Tuhan, rasanya susah untuk melakukan pujian tersebut. Tetapi ketika kita mau datang sama Tuhan dalam keadaan keterpurukan, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, saudara, ketika kita melakukannya, Tuhan akan turut hadir dan menyertai kita. Karena kehadiran Tuhan membawa dampak yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan dapat memulihkan, Tuhan dapat menyembuhkan, Tuhan dapat menolong, Tuhan dapat memberkati. Sama seperti Zakaria. Tuhan beri apa yang Zakaria doakan kepada Tuhan. Memang waktunya lama, baru Tuhan kasih. Umur 90 tahun, baru Tuhan kasih keturunan kepada Zakaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebanyak apapun persoalan yang kita alami, tetaplah memuji Tuhan, saudara. Tetaplah memuji Tuhan. Karena ketika kita terus memuji Tuhan, kita akan diberikan kedamaian dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap apa yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan telah menyelamatkan kita. Kenapa orang percaya memuji Tuhan? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Jadi Tuhan telah menyelamatkan kita melalui kematiannya. Tapi perlu kita ingat, kita diselamatkan bukan dari perbuatan, tetapi dari iman. Itu yang harus kita ingat ya. Allah mengutus anaknya ke dunia, dan Allah mengalami kesengsaraan. Bagaimana mungkin kita menghindari kesengsaraan? Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan memberikan kita ketekunan dan melihat kemuliaan yang paling tinggi. Bukan berarti, saya sudah ikut Tuhan, berarti saya tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Salah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendapatkan pencobaan-pencobaan dari dunia. Artinya, bagaimana cara kita untuk melalui pencobaan itu bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang percaya memuji Tuhan? Karena ada kuasa dalam pujian. Dari Mazmur 28 ayat 7. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat gak ketika Paulus dan Silas ketika di penjara? Paulus dan Silas memuji Tuhan sehingga penjara itu runtuh. Segitu besarnya pujian itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena pujian itu memiliki kuasa. Betapa dahsyatnya kuasa di balik pujian itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, dari sini kita diajari bahwa dalam pujian Zakaria bukan hanya melawat, tetapi juga membawa kelepasan bagi umat yang mengalami penderitaan. Artinya, Allah telah melepaskan umat dari musuh supaya nggak takut lagi beribadah. Sama juga dengan kita pada saat ini. Kita di sini bisa santai-santai memuji Tuhan.
bisa dengan tidak ada gangguan memuji Tuhan. Banyak di luar sana yang memuji Tuhan dengan bersembunyi. Kita harusnya bersyukur bisa memuji Tuhan tanpa adanya gangguan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita diajari dan diajak, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Mari memuji Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pujian tersebut. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami terus memuji Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa yang baik, ajarkan kami supaya kami terus memuji Tuhan dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Karena kami percaya ada kuasa di balik pujian ketika kami memuji Tuhan. Memang Bapa, dalam keterpurukan, dalam pergumulan ketika memuji Tuhan sangat berat. Tetapi kami memohon supaya Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami, supaya kami boleh memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，靠主而得喜乐，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujianku giranglah karena Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Perlindunganku. Yeah.
doksologi. Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan semakin giat melayani Tuhan, kita semakin dekat dan mengenal Tuhan, dan tentu berkat-berkat Tuhan akan semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita akan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, akan penyertaan Tuhan, dan bagaimana Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Marilah kita juga jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan mingguan kita. Marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa langsung men-screenshot di QR yang sudah tersedia. Dengan demikian akan secara langsung ditransfer ke bendahara gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah pada saat kita memberikannya dengan sungguh-sungguh, kita memberikan yang terbaik itu kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengenai ibadah onsite, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, jika selama ini kita selalu terhalangi ataupun begitu banyak kendala untuk mengikuti ibadah di rumah oleh karena jaringan yang sering lelek ataupun fasilitas HP yang tidak memadai, kami mengundang
Bapak Ibu untuk bisa hadir di aula mengikuti ibadah secara onsite, namun terbatas. Kita tetap menjalaninya sesuai dengan protokol kesehatan. Satu bangku hanya 2 orang dan tidak dibenarkan membawa anak-anak kecil karena anak-anak kecil lebih riskan terhadap virus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan, marilah kita kalau sudah dibuka punya kesempatan seperti ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Karena percayalah, pada saat kita hadir ibadah di aula akan lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi kita yang selama ini mungkin begitu banyak godaan-godaan yang membuat kita males ataupun yang membuat kita tidak lagi ibadah. Nah, kesempatan inilah untuk kita datang beribadah di aula. Tetapi bagi kita yang kurang sehat, tetap beribadah di rumah. Dan ingat, pada saat Bapak Ibu datang ke aula, terlebih dahulu harus cuci tangan dan tetap memakai masker. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui ibadah onsite terbatas ini, saya sangat rindu kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah dihalangi oleh apapun, bahkan oleh pandemi ini, untuk datang ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengambil kesempatan ini beribadah kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Kami terus menghimbau kepada kita semua, jangan lupa mengikuti persekutuan doa gereja kita setiap hari Selasa malam jam 7.30 untuk sementara melalui online dari situs YouTube. Marilah kita juga memakai kesempatan ini bersama-sama berdoa walaupun di rumah kita masing-masing. Dan melalui persekutuan doa, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan melalui persekutuan doa, kita akan tetap dipersatukan antara satu dan yang lain. Bagi kita di keluarga kita yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, jangan lupa terus mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Marilah kita sejak dini membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan terus memimpin, memberkati mereka dari kecil hingga dewasanya nanti. Dan bagi kita di rumah yang memiliki anak muda-mudi, mari juga mengingatkan kepada mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi hari Sabtu minggu pertama dan ketiga pukul 7.15. Dan saat ini pemuda-pemudi akan dipimpin oleh Chantau Dosma karena Chantau Tea sudah kembali ke kampung halamannya di Bogor, dan Chantau Dosma yang akan memimpin, yang akan melayani di tengah-tengah kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kiranya mudah-mudi kita tidak berkeliaran ataupun mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dengan adanya persekutuan muda-mudi, maka mereka akan terus dijaga, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mereka semakin mengenal Tuhan untuknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pandemi belum selesai, virus corona belum berakhir, bahkan begitu banyak varian baru yang bermunculan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita selalu waspada ya akan kondisi kita pada saat ini. Jangan anggap remeh, tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa secara total memutus mata rantai virus corona dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, selalu memakai masker dan face shield, rajin cuci tangan dimanapun kita berada, dan makanlah makanan yang bergizi dan berprotein. Saya tahu di dalam kesibukan kita, marilah kita juga tidak lupa untuk mengambil waktu untuk olahraga. Dan untuk sementara saya menghimbau marilah kita tetap menahan diri dan bersabar. Jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Kalaupun harus berada di tempat keramaian, setelah pulang ke rumah,
segera membersihkan diri. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, ingat untuk selalu memakai sarung tangan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita pasti akan ikut menjaga kesehatan orang yang di sekeliling kita. Demikian Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di ibadah online ataupun ibadah onsite terbatas minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati. He will